Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi kita akan coba membahas dan menganalisa mengenai saham MBAP ya guys ya. Atau PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk yang bergerak di sektor coal atau pertambangan batu bara. Nah, MBAP ini juga termasuk ke dalam salah satu indeks saham syariah. Jadi buat teman-teman yang ingin beli saham syariah, MBAP ini bisa masuk watchlist-nya teman-teman. Nah, karena ada requestannya untuk saham MBAP dan juga MCall, jadi untuk MCall kita akan bahas di video selanjutnya. Dan untuk video kali ini kita akan fokus coba ya membahas mengenai MBAP. Nah, jadi analisa yang kita lakukan tujuannya itu sebenarnya untuk edukasi ya, biar teman-teman itu semakin terbuka informasinya dan juga bisa melihat apakah saham tersebut masih bagus untuk diinvestasi atau ada saham yang lebih bagus untuk kita investasikan seperti itu guys ya. Kita melihat di sini untuk saham MBAP ini di hari Jumat lalu ya ditutup di harga 5.450 per lembar saham. Jadi kalau misal kita lihat memang dia masih sideways aja ya untuk hari Jumat kemarin. Nah, lalu kita lihat untuk net income-nya terlebih dahulu atau pendapatan bersihnya ya dari MBAP ini. Kalau misalnya kita bandingkan ya antara tahun 2023 dengan tahun 2022, ternyata pendapatan dari MBAP ini turunnya jauh sekali ya guys ya. Teman-teman bisa melihat ya di kuartal 1 pun ini kuartal 1 2022 MBAP dapat 640 miliar, sedangkan untuk kuartal 1 2023 ini turunnya sangat drastis ya, hanya 163 miliar. Nah, lalu di kuartal 2 2022 menjadi puncak tertinggi dari net income-nya MBAP, yaitu 1 triliunan. Sedangkan di kuartal 2 2023 ini pun turun lagi ya guys ya, meskipun sebenarnya kalau dibandingkan dari kuartal 1 ke kuartal 2 ini ada sedikit peningkatan, tapi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini jelas penurunannya sangat jauh sekali. Hanya 168 miliar di kuartal 2-nya ya guys ya untuk tahun 2023 ini. Nah, jadi kita bisa melihat ya untuk rasio keuangan dari sebuah saham dan kita pun sebenarnya bisa memproyeksi ini. Kalau misalkan EPS-nya ini turun terus atau laba atau net income-nya itu turun terus, otomatis dividen yang nantinya akan dibagikan pun sebenarnya akan terus menurun gitu guys ya. Tapi saya pengen tahu dulu ya, apakah teman-teman yang nonton video ini ada yang punya saham MBAP atau tidak? Dan punya di average berapa ya? Silahkan tuliskan di kolom komentar biar nanti kita bisa berdiskusi. Nah, jadi untuk dividen payout ratio ini sebenarnya untuk MBAP ya sangat-sangat tinggi ya guys ya. Bahkan di tahun pandemi pun MBAP ini masih bisa bagi dividen. Nah, lalu di tahun 2021 dividen payout ratio-nya 73%. Di tahun 2022 ya saat batubara booming ya di tahun ini 2022 dia dividen payout ratio-nya 87 persenan guys ya, jadi sangat tinggi. Nah, lalu kalau misalkan dia net income di tahun ini terus-terusan kecil ya, terus-terusan anjlok, otomatis ini akan berimbas terhadap dividennya nanti. Yang tadinya dividennya besar itu bisa saja tidak akan bagi lagi yang dividen yang sebesar yang di tahun kemarin gitu guys ya. Coba kita akan melihat mengenai market capitalnya 6,6 triliun. Ya, 6,6 triliun ya guys ya. Lalu kita lihat dari rasio keuangannya di sini, dia punya cash 1,6 triliun, total asetnya 3,4 triliun. Liabilitas kecil ya guys ya, untuk liabilitasnya hanya 550 miliaran. Working capital 2,5 triliun dan total ekuitas 2,8 triliun. Jadi meskipun memang dari segi net income atau laba bersih ya dari MBAP ini kecil, ternyata memang hutangnya pun ini terbilang cukup mini gitu guys. Jadi tidak terlalu besar juga. Kita lihat di sini untuk profitabilitasnya, gross profit margin 32%, operating profit margin 21%, net profit marginnya ya setelah dikurangi laba beban usaha dan juga operasional ini 19,67% ya. Jadi cukup efisien untuk kinerja dari MBAP ini. Lalu kita lihat untuk dividen terakhirnya yang dibagikan oleh MBAP adalah Rp963 per lembar saham. Total dividen di tahun lalu ya, di tahun 2022 lalu sebesar 1.900-an. Payout ratio-nya tadi ya 87%.
Untuk dividen yield-nya 36,57%. Jadi kalau misalkan performa dari MBAP ini masih sama ya seperti tahun lalu, untuk dividen yield-nya ini sangat fair ya, 36,57%, bisa kita proyeksikan juga sebenarnya ya untuk dividen yield sebesar ini. Nah, tapi ada beberapa kawan ya atau viewers yang berkomentar di kolom komentar bahwa dividen yield itu sebenarnya bisa berubah-ubah ya, memang betul guys ya, bisa berubah-ubah ya sesuai dengan harganya, karena kan dividen yield itu kalau misal kita mau hitung ya, jumlah dividen payout ratio-nya itu berapa atau DPS-nya berapa, itu dikalikan ya dengan dengan harga sahamnya gitu guys ya. Nah, jadi ketika harga sahamnya itu naik, nantinya dividen yield-nya pun pastinya akan kecil gitu. Semakin tinggi harga saham, dividen yield-nya itu semakin berkurang gitu guys ya. Makanya kita itu memfairkan ya, karena untuk investasi jangka panjang itu harusnya dihitung dari dividen, lalu dihitung juga capital gain, yang ketiga dihitung juga dari compounding interest-nya. Nah, itu ada dua faktor yang tidak kita hitung, yaitu capital gain dan juga compounding interest. Makanya kita hanya menghitung dividen yield dengan asumsi ini sudah cukup fair untuk kita hitung seperti itu guys ya. Tapi faktor utamanya tetap di EPS atau di net income ya, laba bersihnya gitu. Jadi EPS proyeksi di tahun 2023 ini hanya 538 per lembar sahamnya guys. Itu untuk proyeksinya ya. Proyeksi sementara hanya 538. Nah, ini akan saya bahas juga bahwa di akhir tahun 2023 permintaan batu bara dari negara Cina itu sebenarnya meningkat ya, tapi hanya mungkin beberapa saham yang nantinya akan kecipratan ya cuan dari ekspor batu bara ke Cina gitu. Kita akan melihat ya beberapa saham tersebut, dan sebenarnya tidak semua ya, tidak semua pertambangan batu bara itu mengirim atau mengekspor batu baranya ke Cina. Hanya beberapa emiten saja gitu guys ya. Salah satunya saya sebutkan ya, kemungkinan besar itu yang akan cuan besar dari ekspor ke negara Cina itu ada Adro, ITMG, dan lain-lain ya. Itu untuk porsi besarnya ada Adro, ITMG, PTBA gitu guys ya. Ketiga itu yang saya tahu. Kalau misalkan teman-teman ada informasi lebih lanjut ya mengenai ekspor batubara ke Cina, silahkan ditulis aja di kolom komentar. Oke, kita akan melihat ya dari dividennya. Nah, ini dividen paling besarnya memang di tahun 2022 lalu ya guys ya. Dan MBAP ini dua kali bagi dividen di September ya, di September 2022 dan juga Juni 2023. Nah, ini untuk dividen final ya, dividen final 2022 dibagikan di tahun 2023 gitu. Jadi ada kemungkinan nih untuk MBAP ini akan bagi lagi di Oktober, September dan juga Oktober gitu. Ada kemungkinan ya dia bagi September, Oktober, bahkan dari Agustus pun pernah bagi gitu guys. Nah, jadi kita akan melihat apakah MBAP ini akan bagi dividen lagi untuk tahun 2023 ini, karena kan dividen finalnya ini udah dibagi ya di 5 Juni 2023. Dan kalau misal kita lihat, untuk MBAP ini memang rutin bagi dividen, dividen payout ratio-nya besar, tapi yang jadi PR adalah yaitu tadi guys, net income-nya itu kecil, yang menyebabkan EPS-nya juga turun ya. Teman-teman bayangkan aja IPS di tahun 2022 itu 2279, sedangkan proyeksi IPS di tahun ini ya 2023 itu hanya 538 gitu. Jadi apa ya, kurang menarik guys dari segi pendapatannya gitu. Lalu kita akan melihat untuk seasonality. Nah, kalau misalkan memang MBAP ini bisa bagi dividen ya antara bulan September, Oktober, nah ini kemungkinan besar akan naik ya. Di Oktobernya ini rata-rata turun karena memang mungkin di Septembernya bagi dividen ya seperti itu. Tapi kita akan lihat nanti. Kalau misalkan September ini bisa bagi dividen yang nominalnya besar, saya rasa akan naik lagi ya guys ya. Kita akan lanjut ke chartnya. Nah, ini kemungkinan besar dia pernah turun ya di April sampai Mei. Nah, ini kemungkinan besar turunnya karena laporan keuangan dan EPS-nya yang menurun gitu. Laporan keuangan kuartal 1 2023 yang turun, lalu di 2022 di kuartal 2-nya juga turun gitu, guys. Seperti yang tadi di awal sudah kita jelaskan.
Nah, ini juga berimbas terhadap harga dari MBAP ini. Dia turun terus, dan ketika akan bagi dividen sempat naik ya, sampai di X date baru turun lagi ke area support yang seperti sebelumnya. Nah, lalu dia sempat turun ya lebih dalam dari support dan pernah mencapai titik terendahnya di 4.260-an. Lalu dia naik lagi dan sekarang sideways di area 5.400-an ya guys ya. Nah, kita akan lihat untuk proyeksi harga saat ini untuk MBAP ya. MBAP untuk harga minimumnya di 4.300-an dan maksimum price-nya ini dalam kisaran 1 tahun ya. Sebaran data harga dalam jangka waktu 1 tahun pernah mencapai level 9.050 untuk harga tertingginya, yaitu ketika di tahun 2022 saat harga batu bara booming. Lalu untuk harga saat ini di 5.450, maka dari sebaran data dalam jangka waktu 1 tahun ini, harga dari MBAP saat ini ada di posisi 24 ya guys ya untuk persentilnya. Dan ini termasuk ke dalam resiko yang rendah atau low risk seperti itu. Sorry guys, ini belum diganti ya. Target price-nya berarti dia sebenarnya masih low risk ya, dan masih di bawah persentil 25. Jadi sebenarnya untuk target price-nya ini di bawah 5.300. Kalau misalkan bisa turun ya ke 5.300, menarik sih guys ya untuk swing jangka pendek sebenarnya. Untuk investasi jangka panjang, saya sendiri sih lebih melirik saham-saham lain guys sebenarnya daripada MBAP. Misalkan contohnya, yang menarik dari segi PBV itu saham Adaro ya untuk sektor batubara. Lalu yang menarik dari segi net income atau EPS, earning per share-nya itu adalah BSSR karena bisa naik lagi. Yang menarik dari segi dividen yaitu ITMG. Itu guys ya untuk referensinya seperti itu. Kalau dari saya pribadi sih. Nah, makanya meskipun memang MBAP ini bisa dikatakan low risk, tapi dari segi net income atau pendapatan bersihnya itu memang sedang turun gitu guys ya. Nah, kita akan proyeksikan ya untuk dividen for living dari saham MBAP ya, meskipun secara net income-nya ini ternyata kok turun gitu ya. Dan sebenarnya kurang menarik ya, tapi kita akan tetap bahas di sini. Dividen for living kita tetap menghitung dividen yield-nya ya, karena yang tidak kita hitung adalah net capital gain dan juga compounding interest-nya. Itu dua faktor yang tidak kita hitung. Jadi kita masukkan saja nih ke dalam dividen yield. Nah, untuk income 5 juta per bulan, ya teman-teman harus dapat dividen 60 juta per tahun, berarti modal investasinya harus 164 jutaan. Income 10 juta per bulan, berarti modal investasinya 328 juta, sedangkan untuk income 20 juta per bulan, itu modal investasinya 656 jutaan, seperti itu guys ya. Tadi saya sudah referensikan ya saham-saham batubara yang lain ternyata lebih menarik nih daripada MBAP. Kenapa? Saya balik lagi guys ya, karena ini. Net income kuartal 1 dan kuartal 2 2023 dari MBAP ini ternyata turun. Dan penurunannya pun ini sangat drastis. Gitu. Memang ini kembali lagi ya ke harga acuan batubara ya, karena memang mengalami normalisasi. Tapi kalau bisa kita bandingkan juga dengan tahun-tahun sebelumnya, ini ternyata masih lebih rendah guys. Anggaplah kita di tahun 2022 ini nggak ada ya, karena memang sedang booming ya, jadi wajar naik. Tapi kalau kita bandingkan 2021 dan 2023, ini pun sebenarnya di 2023 memang sedang mengalami penurunan gitu guys ya. Dan faktornya itu sebenarnya harus teman-teman baca sendiri di laporan keuangannya. Kenapa laba bersih dari MBAP ini bisa turun seperti itu. Nah, itu guys ya. Jadi tadi saya sudah referensikan saham-saham batubara lain yang lebih menarik dan sebenarnya itu juga sudah kita bahas ya. Dividen investing di saham Adaro sudah kita bahas, dividen investing di saham ITMG sudah kita bahas, dividen investing di PTBA juga sudah kita bahas. Silakan buat teman-teman yang punya pendapat lain mengenai saham MBAP ini, silakan tuliskan aja di kolom komentar ya guys ya. Karena memang laba bersihnya sedang turun, jadi untuk penilaian dari saya pribadi ini masih kurang menarik. Kecuali di kuartal 3 dan kuartal 4-nya ini bisa naik tinggi, baru menarik lagi. Itu kalau menurut saya ya guys ya.
Silakan buat teman-teman jika ada pertanyaan tuliskan aja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.